Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfi. Pada kesempatan kali ini, dengan 55401292, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji demonstrasi struktural brick pada sebuah software RStudio. Namun sebelum saya menjalankannya, saya ingin intermediate terlebih dahulu apa itu structural brick. Jadi structural brick itu secara sederhana sebuah titik, ya, sebuah waktu di mana pada serangkaian data time series itu terdapat perubahan yang sangat signifikan gitu dalam pola atau hubungan datanya gitu. Nah, perubahan yang terjadi ini bisa berbagai faktor dari eksternal maupun internal. Nah, contoh untuk struktural break itu bisa jadi seperti krisis ekonomi tahun 2008 yang mengubah pola keuangan, pasar keuangan pada saat itu, krisis pandemi ya, untuk pandemi COVID-19 yang mengganggu banyak indikator ekonomi dan sosial, kebijakan moneter yang mempengaruhi suku bunga inflasi dan sebagainya. Nah, deteksi dari struktural yang akan kita dapatkan ini itu bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak dengan memberikan wawasan kapan suatu sistem itu akan mengalami perubahan signifikan atau struktural break tadi yang dapat mempengaruhi analisis dari kebijakan di masa depan. Jadi intinya struktural break ini dapat membantu untuk meminimalisir ya hal-hal yang tidak kita inginkan di masa depan karena ya pada saatnya kita sudah analisis tapi terjadi struktural break dan itu mampu untuk mencegah dari sesuatu yang buruk terjadi di masa depan. Nah, oke, lanjut kita akan melakukan uji demonstrasinya dan di sini disclaimer saya sudah memiliki sebuah komen ya dari ini udah saya sesuaikan dengan data yang akan saya punya. Oke, untuk itu langsung saja saya akan impor datanya. Oke, sini akan saya ubah namanya menjadi Rex aja agar lebih memudahkan. Baiklah, nah sebelum kita melakukan ujinya di sini ada beberapa hal yang harus kita install terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang belum install, silahkan install dulu dan di sini saya akan menggunakan beberapa fitur yang di package ini ya. Itu namanya Zoo, ya di sini sudah saya pakai. Lalu ada Stroke Change ya. Di sini sudah saya pakai juga dan terakhir itu Traceries sudah saya pakai juga ya. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk diinstal dulu di sini ya. Di sini cari dan install dulu baru kita checklist. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah di checklist di sini berarti kita akan menjalankan step pertama yaitu di sini kita akan melakukan run dulu ya. Tapi tadi karena nama saya itu adalah Rex akan saya ubah dulu ya. Nah, di sini tuh kenapa kita lakukan seperti ini C-1? Kenapa harus min 1? Karena di sini kita akan menggunakan kolom Rex aja gitu ya. Karena tadi kan saya ubah namanya tadi Rex ya. Karena sini namanya Rex juga gitu. Nah, di sini kita ingin menghilangkan kolom bulan maka kita menulis Rex kurung siku, koma C-1 gitu ya. Dan ini tinggal kita blok dan di run tekan TS data dan kita udah mendapatkan kolom Rex yang kita mau. Dan di sini adalah sebuah syarat ya. Dan lalu yang kedua ya. Nah, pada komen ini kita ingin memberitahu kepada RStudio bahwa data kita itu bersifat tahunan karena memiliki 12 ya, angka 12 karena ini bersifat tahunan dan data kita dimulai tahun 2020. Oke. Dan selanjutnya kita akan mengecek plot dari data kita ya. Lampiran. Baiklah, di sini terlihat gambarnya ya. Terlihat gambarnya bahwa terlihat seperti ada struktural break ya. Ada perubahan mean. Karena di sini kita kalau ambil tarik garis ya, ini kalau kita tarik garis di sini dan ini terdapat ada perubahan mean di sini ya, di sini. Jadi ini bisa terlihat dan kalau misalkan kita asumsikan ada struktural break, maka kita cari di mana struktural break itu berada ya. Nah, maka dari itu komen ini kita akan blok dan kita run. Nah, ini hasil yang didapatkan ya. Jadi pada intinya ya berdasarkan hasil analisis yang sudah kita dapatkan menggunakan breakpoint tadi, ya terdapat beberapa temuan penting ya terkait kemungkinan adanya structural break dalam data yang kita analis tadi gitu. Nah, berikut ya, jadi ditemukannya structural break ya itu menunjukkan adanya beberapa titik perubahan ya di struktural break kita. Terbukti ya di sini ada ya. Nah, jika hanya terdapat satu break nih, di sini terdapat satu break ya. Titiknya tepatnya tuh pada bisa jadi ya Juni tahun 2021 di sini ya.
karena di sini tiba-tiba apa namanya hilang gitu ya 2021 6 ini ya. Nah, dengan dua break tadi ya, perubahan terjadi pada Desember 2020 nih 2020 yang nih dan Desember 2021 2021 21 nih 12 nih. Nah, dengan jumlah break yang lebih banyak ya, titik perubahan tuh semakin rinci. Nah, misal dengan 6 break terjadi pada Mei 2020, Oktober 2020, Maret 2021, Agustus 2021, Januari 2022, dan Juli 2022. Nah, kita juga bisa menganalisis apa namanya kriteria optimalisasi ya dia apa namanya di RSS dan BIC. Nah, nih ya. Nah, kan RSS itu kan residual sum of square ya. Nah, semakin menurun seiring bertambahnya jumlah break tadi yang banyak tadi, yaitu menunjukkan bahwa model yang itu model itu lebih sesuai dengan lebih banyak titik perubahan. Nah, kalau BIC kan Bayesian Information Creation. Nah, itu juga menurun. Nah, hal itu mengindikasikan bahwa model dengan lebih banyak break itu lebih optimal. Nah, jadi kesimpulan itu berdasarkan hasil analisis tadi nih, terdapat indikasi adanya struktural break dalam data kita. Nah, dengan perubahan titik pertama yang signifikan pada Juni 2021 ini, ya, itu pemilihan break yang optimal dan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan RSS dan BIC tadi. Jadi itu relevan gitu, adanya perubahan dari konteks yang kita analisis. Begitu. Nah, untuk membuktikannya kita akan lihat struktural break di mana. Ya di sini ya. Jadi bisa dilihat di sini terjadi struktural break ya pada pertengahan bulan Juni tadi yang sudah disampaikan. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.